Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Maldini lega Milan terhindar dari grup neraka. Direktur Milan Paolo Maldini lega hasil undian di Liga Champions musim ini menghindarkan Milan dari grup neraka. Ia yakin kiprah Milan di fase grup bakal lebih ringan dari musim lalu. Ia optimistis Milan bisa melaju ke fase gugur bersama dengan Chelsea. Namun ia tetap mewanti-wanti Milan untuk tetap waspada kepada Salzburg dan Zagreb. Ini adalah grup yang melihat kami sebagai unggulan teratas. Jadi di atas kertas mungkin tampak lebih sedikit tak sesulit dibandingkan musim lalu, ujar Maldini. Inter touchwood segrup dengan Bayern dan Barcelona. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti sepakat bahwa timnya berada di grup yang sangat sulit akibat adanya Bayern dan Barcelona. Meski demikian, Zanetti menegaskan, Inter sama sekali touchwood menghadapi persaingan di grup C. Pengalaman Inter memberi perlawanan sengit kepada Liverpool di musim lalu jadi modal untuk menyongsong persaingan sengit di grup C. Ini grup yang sangat sulit dan rumit dengan dua tim yang cenderung tampil sangat baik di kompetisi ini. Tapi kami adalah Inter, kami harus berada di puncak performa kami, kata Zanetti. Permainan Benzema tak berubah sejak Ronaldo pergi. Benzema menikmati peran yang lebih besar di Real Madrid selepas Ronaldo pergi pada musim panas 2018. Ia menjadi titik tumpu di lini serang Los Blancos. Perubahan situasi itu terlihat dari catatan gol Benzema yang menjadi lebih banyak. Meski mengakui kepergian Ronaldo menghadirkan berkah tersendiri, tetapi Benzema menegaskan tak ada yang berubah dari permainannya. Yang berubah sejak saat itu adalah jumlah golku, tetapi aku masih bermain dengan cara yang kurasa masih sama dengan sebelumnya, kata Benzema. Jadi pelatih tersukses di Liga Champions, Ancelotti beberkan resepnya. Carlo Ancelotti menjadi pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak usai mengantar Real Madrid menjadi juara musim lalu. Juru taktik asal Italia itu membeberkan kunci kesuksesannya di kancah antar klub terbaik Eropa tersebut. Sebab saat pelatih-pelatih yang lebih junior darinya sudah memamerkan sepak bola modern, ia justru menjadi juara dengan gaya main pragmatis. Ancelotti mengungkapkan gaya permainan timnya yaitu menyesuaikan diri dengan lawan-lawan yang lebih agresif dan mengambil keuntungan dari situ. Anthony mogok latihan demi pindah ke MU, bos Ajax, dia tak akan kemana-mana. Pelatih Ajax Amsterdam Alfred Schreuder menegaskan bahwa Anthony tidak akan meninggalkan Ajax Amsterdam di musim panas ini. Schreuder tidak menampik kabar bahwa Anthony menolak berlatih di timnya. Namun ia cukup woles dengan situasi itu. Ia menyebut sang pemain tetap berlatih sendiri dan ia bisa menerima keputusan sang pemain yang melakukan mogok latihan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa terkait keinginannya bergabung dengan MU, namun satu yang harus dipahami adalah ia masih terikat kontrak di Ajax, kata Schreuder. Disebut mirip dirinya, Patrice Evra, Taylor Malacia belum selevel dengan saya. Back legendaris Manchester United Patrice Evra angkat bicara terkait perbandingan dirinya dengan Taylor Malacia. Ia menilai masih terlalu dini menyebut Malacia adalah titisannya di MU. Ia menilai Malacia harus membuktikan dirinya sebagai bek kiri terbaik di Inggris sebelum bisa disandingkan dengan namanya. Ketika ada bek kiri yang dibandingkan dengan saya, ia minimal harus menjadi bek kiri terbaik di Premier League selama 4 tahun dan ia harus memenangkan gelar Liga Inggris. Jadi beri Malacia waktu untuk bisa mencapai itu, kata Evra. Pemain Manchester City akui kehebatan Mikel Arteta sebagai pelatih modern dan cerdas. Di musim ketiganya mengasuh meriam London, Arteta memberikan perubahan kepada Arsenal. Foden merasa Arteta bak pelatih berpengalaman yang tahu segala kebutuhan pemain. Foden mengakui pula bahwa Arteta adalah pelatih yang cerdas. Ia tidak seperti pelatih yang baru pertama kali terjun ke dunia kepelatihan. Dia sungguh luar biasa saat bermain di bawah asuhan Arteta. Dia adalah orang yang sangat fokus,
Sangat cerdas dengan apa yang dia latih, ujar Foden. Dana sudah siap, Liverpool siap datangkan gelandang muda Brighton. Liverpool dipastikan akan bergerak habis-habisan pada sisa bursa transfer musim panas. Target yang kini diperhitungkan untuk didatangkan adalah gelandang Brighton, Moises Caicedo. Liverpool berencana untuk menawarkan sebesar 42 juta euro kepada pemain berusia 20 tahun itu, akan tetapi belum ada tawaran resmi yang diajukan. Brighton diyakini tidak akan melepas sang pemain dengan mudah, meski harga tawarannya termasuk besar. The Seagulls bisa saja meminta duit yang lebih besar seperti yang mereka lakukan saat menjual Marc Cucurella ke Chelsea. Barcelona lepas Samuel Umtiti tetapi belum bisa daftarkan Jules Koundé. Umtiti secara mengejutkan mau meninggalkan Camp Nou dan pindah ke klub promosi Serie A sebagai pemain pinjaman. Barcelona sangat ingin bisa segera menurunkan beban pengeluaran pada gaji pemain demi mendaftarkan Jules Koundé. Namun, mengapa Barcelona tetap belum bisa mendaftarkan Koundé meski telah melepas Umtiti? Kepindahan Umtiti ke Italia tidak serta-merta bisa membantu Barca untuk bisa mendaftarkan Koundé karena raksasa La Liga dilaporkan masih harus membayar gaji Umtiti sepenuhnya. RB Leipzig jadi ancaman berat Inter Milan buat guide back Chelsea Trevoh Chalobah. Inter Milan sepertinya tidak akan mudah mendapatkan tanda tangan Trevoh Chalobah dari Chelsea setelah RB Leipzig dilaporkan juga tertarik untuk mengamankan jasa sang back. Leipzig dilaporkan juga mengajukan tawaran seperti Inter yang hanya meminjam Chalobah selama semusim. Tetapi yang menjadi pembeda adalah di bulan bersedia membayar seluruh gaji Chalobah, sementara Inter tidak memberikan penawaran yang sama. Jelas itu menjadi ancaman buat Nerazzurri jika Leipzig benar-benar serius untuk meminjam Chalobah. Draxler bersedia tinggalkan PSG jika sisa gajinya dibayar. Julian Draxler adalah sosok yang tidak dibutuhkan di Parc des Princes dan belum tampil untuk Christophe Galtier musim ini. Parisien sangat ingin membiarkan dia pergi musim panas ini, namun Draxler tidak memiliki rencana untuk memutuskan hubungan dengan raksasa Ligue 1 musim panas ini. Kontrak sang pemain berakhir pada 2024 dan ia memiliki gaji sebesar 7,2 juta euro per tahun. Dalam pertemuan baru-baru ini, pemain asal Jerman itu memberitahu Direktur Olahraga PSG, Luis Campos, bahwa dia akan bersedia pergi jika sisa gajinya dibayar penuh. Kontraknya diputus PSG, Ander Herrera segera pulang ke Athletic Bilbao. Menyusul penuh sesaknya lini tengah PSG dengan sederet pemain bintang, Les Parisiens memutuskan untuk mengakhiri kontrak Ander Herrera lebih dini. Padahal sejatinya masa kerja Herrera di Parc des Princes masih menyisakan 2 tahun lagi atau baru akan habis pada tanggal 30 Juni 2024 besok. Kendati demikian, Herrera tetap menerima keputusan yang diambil oleh manajemen Paris Saint-Germain. Gelandang asal Spanyol itu pun kini diberitakan akan segera pulang ke klub yang dulu pernah membesarkan namanya, yaitu Athletic Bilbao. Presiden Atletico Madrid komentari gonjang-ganjing Griezmann. Atletico Madrid seharusnya telah merampungkan aktivitas mereka di bursa musim panas ini, akan tetapi ternyata mereka masih dikaitkan dengan berbagai spekulasi transfer para pemainnya yang terkini tentang Antoine Griezmann, sehingga Presiden klub Enrique Cerezo pun perlu berkomentar dan menyatakan sikap klubnya. Griezmann adalah seorang pemain dalam skuad kami yang penting dan saya yakin bahwa menjadi bagian dari skuad tersebut, maka ia merupakan bagian di sana. Ia tidak bisa pergi, ujarnya via Sport. Borussia Dortmund masih sayang Thomas Müller, Barcelona dibuat patah hati. Barcelona terus berburu pemain di jendela transfer musim panas 2022. Menurut laporan yang beredar, Barcelona mengincar bek kanan Borussia Dortmund, Thomas Müller. Langkah Barcelona untuk mendapatkan Thomas Müller menemui jalan buntu usai Borussia Dortmund enggan melepas sang pemain. Sebastian Kehl selaku Direktur Olahraga Dortmund mengatakan bahwa klubnya tak berniat menjual Müller.
Kami tidak berniat menjual Thomas Müller, saat ini sama sekali bukan rencana kami untuk menjualnya, kata Sebastian Kehl. Tak dapat kesempatan di Inggris, Sadio Mane ingin jadi algojo penalti Bayern. Sadio Mane terlihat sangat bahagia bisa mencetak gol melalui titik putih, kesempatan yang sangat jarang ia dapatkan selama bermain di Liga Premier Inggris. Selama 6 tahun membela The Reds, Mane tidak pernah menjadi eksekutor penalti di suatu pertandingan normal 90 menit. Keberhasilannya menunaikan tugasnya sebagai eksekutor penalti di laga versus Bochum membuat Mane mulai ketagihan. Ia bahkan tertarik untuk menjadi eksekutor penalti Bayern Munich. Saya sangat senang dan mudah-mudahan saya akan mencetak lebih banyak gol melalui penalti untuk tim, kata Sadio Mane. Kevin Trapp tolak mentah-mentah tawaran Manchester United. Belakangan kiper Eintracht Frankfurt Kevin Trapp masuk ke dalam daftar belanja Manchester United. Kiper internasional Jerman itu dinilai cocok dengan gaya bermain yang diterapkan oleh Ten Hag. Terlebih, Trapp mau membuktikan diri mampu tampil di level top yang dia buktikan dengan keberhasilan timnya menjadi kampiun di Liga Eropa pada musim lalu. Kevin Trapp akhirnya mengambil sikap tegas terkait ketertarikan Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Trapp menegaskan telah menolak tawaran dari Setan Merah dan bertahan di klubnya saat ini. Casemiro nyatakan dirinya siap bungkam mulut para kritikus. Pada musim panas tahun ini, Manchester United menambah kekuatan di lini tengah mereka dengan mendatangkan Casemiro dari Real Madrid. Casemiro memberikan tanggapan terkait tudingan yang menyebut dirinya sudah habis karena telah berusia 30 tahun. Pemain asal Brasil itu menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan kualitasnya di atas lapangan. Pertama-tama saya sangat antusias bergabung dengan klub ini. Saya tiba di klub ini karena saya merasa tertantang di klub ini. Saya merasa seperti masih 18 atau 20 tahun dan saya siap berjuang di klub ini, ujar sang pemain saat diwawancara oleh MUTV. Everton resmi umumkan peminjaman Dele Alli ke Besiktas. Everton resmi meminjamkan Dele Alli ke Besiktas hingga akhir musim 2022-2023. Hal itu disampaikan langsung oleh manajemen The Toffees melalui situs resmi mereka. Dele Alli sejatinya baru 6 bulan bermukim di Goodison Park pasca didatangkan dengan status permanen dari Tottenham Hotspur pada Januari kemarin. Ali diharapkan bisa menemukan lagi performa terbaiknya di Turki karena Besiktas sendiri kebetulan merupakan salah satu tim yang punya peluang besar untuk memenangkan Liga Super Turki musim ini. Terpinggirkan di Tottenham, Reguilon ingin rampungkan transfernya ke Lazio. Lazio kabarnya masih ingin merekrut seorang bek kiri beberapa hari menjelang bursa transfer musim panas ini ditutup. Bek terpinggirkan Tottenham, Sergio Reguilon dikabarkan ingin bergabung dengan Bianco Celesti bulan ini dan telah menunda pembahasan dengan Nottingham Forest karena ia menunggu klub asal Roma tersebut merampungkan transfernya. Tim besutan Maurizio Sarri tersebut kabarnya sedang membahas mengenai pembagian gaji defender asal Spanyol tersebut dengan Tottenham. Simone Inzaghi tidak gentar hadapi persaingan grup C Liga Champions 2022-2023. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengaku tidak khawatir dengan hasil drawing Liga Champions 2022-2023. Inter Milan memang berada di grup yang menantang yaitu grup C. Di grup ini terdiri dari 3 klub kuat Eropa yaitu Barcelona, Bayern Munchen, dan Inter Milan. Sedangkan satu tim lainnya adalah Victoria Pleasant yang bisa menjadi kuda hitam. Di level kompetisi saat ini tidak ada pertandingan mudah dan juga tidak ada laga yang bisa diprediksi. Kami adalah Inter Milan. Kami menatap kompetisi ini dengan antusiasme yang besar, kata Simone Inzaghi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!